Bab 261, Benci Kamu Sampai Mati. Nyonya Beitang Yu kembali ke rumah Beitang, dan langsung pergi ke ruang belajar Beitang Xiong. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu selesai melakukan hal itu? Beitang Xiong mengangkat kepalanya, dan berdiri, ia pergi untuk menyambut. Aku sudah berbicara dengan Yuer, Tuhan, apakah benar-benar baik untuk melakukan ini pada Yuer? Nyonya Beitang berkata dengan khawatir. Beitang Xiong membuat istrinya duduk di sofa, dan dia juga duduk, lalu dia menarik pinggangnya. Dan melihat tuannya mengambil inisiatif langkah untuk menjadi intim, Nyonya Beitang tersipu dan merasa cukup senang di dalam hatinya. Kami telah menjadi suami dan istri selama bertahun-tahun, apakah kamu masih tidak percaya pada aku? Yuer menyukai Simen Yu tidak salah, jadi jika dia melakukan itu, tidak peduli apakah itu untuk klan atau untuk dirinya sendiri, semua akan mendapat manfaat dari ini. Selama dia menjadi menantu klan Simen, maka tidak bisakah kita klan Beitang dengan mudah membentuk aliansi dengan klan Simen? Mengelus pinggang istrinya, Beitang Xiong berkata dengan lembut, tetapi matanya berkedip dengan secercah cahaya pucat. Kalau begitu, aku juga akan tenang, Tuan. Sebelum Nyonya Beitang selesai berbicara, sebuah asteris yang mengesankan telah jatuh ke tangan Nyonya Beitang. Sudah lama sejak dia terakhir memberikan bantuan padanya, dan dengan tindakan Beitang Xiong seperti itu, jiwanya terbang ke tempat yang tidak diketahui. Beitang Xiong membelai daerah sensitif istrinya dengan senyum jahat di wajahnya, hanya Nyonya Beitang yang gairahnya meningkat seperti gelombang tidak menyadari hal ini. Tuhan, tidak, jangan, ini pelajaran. Nyonya Beitang menolak tetapi matanya sudah kabur karena keinginan. Tapi Beitang Xiong yang bersemangat tidak peduli apa-apa, dia hanya merobek pakaian istrinya, lalu menusuk tombaknya yang tegak. Untuk sesaat, di dalam ruang kerja, suara cabul bergema. Long Yi yang membawa Nangong Nu dengan cepat tiba di rumah Nangong. Dan karena dia adalah menantu klan, dia menerima sambutan sopan di rumah Nangong. Nangong Nu langsung membawa Long Yi ke halaman tempat Nangong Xiangyun tinggal, lalu dia berkata sambil tersenyum, kakak ipar, masuk sendiri, kakak ketiga aku pasti akan sangat senang bahwa dia akan melompat. Selesai berbicara, setan kecil ini dengan cepat lari. Long Yi ragu-ragu sebentar, lalu menertawakan dirinya sendiri. Kenapa nyali aku menjadi lebih kecil sekarang, bukankah hanya bertemu seorang gadis? Dia mengangkat kakinya dan memasuki halaman dengan langkah besar. Jauh dari sana, Long Yi melihat Nangong Xiangyun dengan pakaian rumah yang longgar dan nyaman. Dia duduk di jembatan kayu kecil yang dikelilingi oleh air yang mengalir di halamannya. Rambutnya yang hitam pekat longgar diikat ke pinggangnya seperti air terjun. Sekarang dia tidak memiliki perasaan memberontak dan sulit diatur, tetapi punggungnya tampak kesepian dan damai. Dia tanpa sadar mengayunkan kakinya yang telanjang, tidak takut pada dinginnya. Orang harus tahu bahwa salju yang turun salju lebat itu belum lama ini meleleh. Long Yi tidak terlalu terbiasa melihat penampilan Nangong Xiangyun seperti ini. Dalam kesannya, Nangong Xiangyun dan adik laki-lakinya Nangong Nu adalah orang-orang yang hidup dan gelisah, apalagi sangat flamboyan. Meskipun dia diam saat ini, tetapi ini agak tidak seperti dia merasa bahwa sekarang auranya agak kurang. Long Yi diam-diam berjalan maju dan tiba di belakangnya, tetapi dia tidak menyadari ini. Dia hanya menatap kosong ke arah ikan di sungai. Simen Yu, kamu orang busuk, aku benci kamu sampai mati. Seolah memikirkan sesuatu, Nangong Xiangyun tiba-tiba mengutuknya dengan keras, mengejutkan Long Yi di belakangnya. Mengapa kamu membenci aku? Apakah aku menyinggung kamu? Long Yi bertanya merasa tertarik. Tentu saja kamu, Kamu, bagaimana? Nangong Xiangyun hanya mengucapkan beberapa kata, lalu tiba-tiba menyadari, dia berbalik. Dan melihat Long Yi, dia menunjuk ke Long Yi dengan mulut terbuka lebar. Nangong Xiangyun berkedip sebentar, dan akhirnya menentukan bahwa Simen Yu tepat di depannya bukan ilusinya. Dia segera melompat, tetapi dia terpeleset, jatuh ke arah sungai di bawah jembatan. Tetapi dengan Long Yi hadir di sini, bagaimana dia bisa membiarkan Nangong Xiangyun jatuh?
Dia segera bergegas ke depan, dan mengulurkan tangannya yang besar, membuat Nangong Xiangyun jatuh ke cengkeraman iblisnya, lalu dengan lembut dia mengambil kembali keindahan itu. Sepasang mata besar yang bersinar menatap Long Yi berhadapan muka dengan kejutan dan rasa malu, dan karena jarak mereka hanya beberapa inci, Long Yi bisa mencium aroma tubuhnya yang murni dan segar serta merasakan panas yang terus-menerus dihembuskannya keluar. "Ah, kamu cabul." Nangong Xiangyun tercengang selama beberapa detik, kemudian dia tiba-tiba menjerit, dengan ganas mendorong Long Yi. Tetapi sepertinya dia lupa bahwa ada sungai di belakangnya, dan dia bergerak mundur. Bang! Nangong Xiangyun jatuh ke sungai, dan benar-benar basah kuyup dari kepala hingga kaki, membuat pakaiannya transparan. Segera setelah itu, dia dengan canggung keluar dari sungai. Meskipun fisiknya sangat baik, tetapi tiba-tiba jatuh ke dalam air sedingin es membuatnya merasa sangat dingin, dan segera tubuhnya yang beku menggigil. "Ini tidak ada hubungannya denganku, itu salahmu karena mendorongku pergi," Long Yi berkata dengan polos. "Itu jelas disengaja, dasar brengsek." Nangong Xiangyun mengutuk dengan marah, dia melompat keluar dari sungai dan berlari ke kamarnya. Long Yi tersenyum dan mengikutinya. Sekarang, Nangong Xiangyun seperti dirinya sendiri, dia hampir berpikir bahwa dia benar-benar berubah. Nangong Xiangyun bergegas ke kamar wanita, dan mengeluarkan pakaian dari pakaiannya. Tapi ketika dia hendak melepas pakaiannya yang basah, dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat Long Yi tiba-tiba berdiri di kamarnya dengan senyum buruk. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamar wanita-wanita adalah tempat di mana kamu bisa masuk sesuka kamu?" Masih belum diluncurkan, Nangong Xiangyun melangkah maju dan mendorong Long Yi keluar, lalu dia menutup pintu dengan keras. Menyingkirkan pakaian basah, dia mengungkapkan tubuh batu gioknya yang luar biasa indah. Terjulur, pinggang tipis, paha ramping, semuanya berkualitas terbaik. Dan ketika dia menyeka tubuhnya, dia tiba-tiba berpikir apakah orang cabul itu mengintipnya atau tidak. Dia tersipu dan diam-diam melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan mau tidak mau memperlambat kecepatannya mengenakan pakaiannya. Juga, dia tidak tahu mengapa, ketika dia berpikir bahwa Long Yi mungkin berada di suatu tempat mengintipnya, dia sebenarnya merasa agak bahagia. Nangong Xiangyun akhirnya selesai mengenakan pakaiannya, dan dia dengan cepat membuka pintu, hanya untuk melihat Long Yi menggerogoti buah yang ditempatkan di dalam paviliun. Tanpa alasan, dia marah. Dia marah bukan karena dia tidak sopan, marah karena dia tiba-tiba tidak mengintipnya ketika dia mengganti pakaian. Nangong Xiangyun sendiri juga tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. "Apakah kamu mengintipku ketika aku mengganti pakaianku?" Nangong Xiangyun dengan marah berjalan ke depan Long Yi, dan menyambar buah pir yang baru saja digigit Long Yi. Tidakkah kamu melihat aku berdiri di sini? Bagaimana aku bisa mengintip?" Long Yi berkata tanpa marah. Kecepatanmu sangat cepat, siapa tahu." Nangong Xiangyun menggigit pir di tangannya sambil terengah-engah. Kemudian melihat Long Yi tampak seolah-olah dia ingin berbicara tetapi kemudian ragu-ragu, dia tidak bisa menahan untuk memelototinya dan berkata, "Ingin berbicara lalu bicara, mengapa kamu ribut?" Melihat Nangong Xiangyun sekali lagi menggigit buah pir, Long Yi menyeringai dan berkata, "Tidak ada gunanya bahkan jika aku mengatakannya sekarang, buah pir hampir dimakan habis olehmu. Aku memakan pir rumahku, apa fungsinya? Ah, Pei, Simen Yu, kamu benar-benar berani membuatku memakan air liurmu." Wajah cantik Nangong Xiangyun menjadi merah, baru saja dia lupa memeriksa apakah dia sudah menggigit buah pir atau tidak. Tetapi dia sama sekali tidak mau mengakui bahwa sebenarnya, dia sangat senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. "Ya, air liur aku adalah sesuatu yang rata-rata orang tidak pernah mendapat kesempatan untuk makan, hanya wanita cantik yang bisa makan." Long Yi tersenyum dan mengedipkan hidung Nangong Xiangyun. Nangong Xiangyun menjadi semakin merah dan tidak berbicara. Dan setelah beberapa lama, dia berkata, "Mengapa kamu datang untuk menemukanku? Bukankah kamu menemani dua kecantikanmu sepanjang hari?" "Tentu saja aku merindukanmu, jadi aku datang mencarimu." Long Yi tersenyum dan berkata,
Nangong Xiangyun tidak bisa tidak menunjukkan sedikit pun senyuman, tetapi masih dengan mulut ternganga. Siapa yang ingin kamu lewatkan? Melihatmu membuatku merasa tidak nyaman. Ai, aku juga tidak tahu siapa yang terus mengganggu pikiranku selama beberapa hari ini. Long Yi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah itu masih bukan karena Dongfang Kexin? Kamu pikir kamu kue yang lezat? Nangong Xiangyun mendengus, tetapi matanya bersinar, jelas suasana hatinya sangat baik. Aku bukan kue yang enak, kamu. Merindukanmu, aku menderita insomnia, aku tidak memikirkan teh, aku tidak memikirkan makanan, hanya memikirkanmu. Long Yi sedikit tersenyum dan berkata pada Nangong Xiangyun. Nangong Xiangyun berbalik dan cemberut. Tetapi ujung mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tetap tegak, dan dia dengan ringan berkata, itu hanya kata-kata manis dan ungkapan-ungkapan manis, siapa yang akan percaya? Tidak percaya. Sebenarnya, aku juga tidak percaya, karena tidak ada yang lain, aku akan pergi. Long Yi mengangkat bahu dan sebenarnya, dia benar-benar berbalik. Suasana hati Nangong Xiangyun langsung jatuh dari tempat yang tinggi di awan ke dasar lembah. Dia dengan marah berbalik dan melihat Long Yi benar-benar berjalan pergi. Tiba-tiba, dia panik dan berlari untuk menghentikannya. Kemudian dengan berlinangan air mata, dia berkata merasa diperlakukan sangat tidak adil. Mengapa kamu seperti ini, bajingan terkutuk? Pada akhirnya, apa yang kamu inginkan? Long Yi tercengang. Begitu anak perempuan mengucapkan kata-kata seperti ini, selamat, kamu memenangkan hadiah, 100%, dia mulai menyukai kamu. Faktanya, Long Yi secara kasar merasakan perasaan Nangong Xiangyun terhadapnya, tetapi dia tidak yakin, yang memintanya untuk ribut setiap kali dia melihatnya. Seperti itu, dia dengan mudah berpikir bahwa itu adalah kesalahpahamannya. Selain itu, dalam periode waktu ini, dia memiliki banyak hal, termasuk tugas untuk membawa Yu Feng ke kamp militer, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya dengan seksama. Tapi, hari ini ketika Nangong Nu mengatakan hal-hal itu, dia berpikir. Sebenarnya, dia sangat menghargai kepribadian Nangong Xiangyun, apalagi, mereka berdua akhirnya akan datang bersama, jadi memiliki perasaan relatif lebih baik daripada tidak memiliki perasaan satu sama lain. Melihat Long Yi yang bingung, Nangong Xiangyun benar-benar terluka. Dia dengan ganas menginjak kaki Long Yi, lalu bergegas menuju kamarnya sambil menangis. Long Yi berteriak memegangi kakinya, dan dia langsung menangkap Nangong Xiangyun dan berkata, Xiangyun, dengarkan aku. Nangong Xiangyun berbalik, dan menatap Long Yi dengan air mata di matanya dan harapan. Long Yi dengan lembut menyeka air matanya, dan dengan lembut mengangkat dagunya, dia menatap Nangong Xiangyun dengan kelembutan yang cukup untuk melelehkannya sepenuhnya. Jantung Nangong Xiangyun melompat, dia perlahan-lahan menutup matanya, dan kemudian sedikit memiringkan kepalanya, menunggu ciuman pertamanya yang manis. Melihat bibir merah Nangong Xiangyun yang sedikit terbuka, Long Yi tentu saja tidak sopan. Dia menundukkan kepalanya ke arah bibir merah ini, tetapi tepat ketika bibirnya akan menyentuh bibir merah ini, hatinya tiba-tiba bergetar, dan kulitnya tiba-tiba memucat. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia melepaskan Nangong Xiangyun dan menghilang dari halaman. Simen Yu, aku membencimu sampai mati. Nangong Xiangyun dengan air mata mengalir keluar dari matanya yang meraung. Dia sedang menunggu ciumannya, tetapi tiba-tiba merasa tidak ada orang di depannya. Jadi dia membuka matanya hanya untuk menemukan Long Yi hilang tanpa jejak. Dia secara alami merasa terhina, berpikir bahwa Long Yi hanya mempermainkannya. Bab 262, Hari Yin Ekstrim 1. Long Yi segera terbang menuju rumah Simen dengan sekuat tenaga. Beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan kehidupan Xiao Yi menjadi kacau. Dan dengan sangat waspada, dia segera meninggalkan Nangong Xiangyun. Dia dan Xiao Yi memiliki hubungan kontrak darah, jadi jika sesuatu terjadi padanya, maka dia secara alami akan merasakannya. Long Yi dengan cepat tiba di halaman rumahnya Simen, dan melihat bahwa Barbarian Bull dan Li Qing seolah-olah sedang berhadapan dengan musuh yang tangguh menjaga pintu Xiao Yi. Dan setelah melihat Long Yi, mereka santai. Long Yi bisa merasakan Xiao Yi di dalam ruangan,
Tetapi anehnya di dalam ruangan, tidak ada kelainan. Ini membuatnya ragu, tapi dia tidak berani dengan terburu-buru menerobos masuk. Apa yang terjadi di sini? Panjang Yi berjalan dan bertanya, suasana hatinya jelas tidak terlalu baik. Tuan muda, seperti ini, beberapa saat yang lalu, Xiao Yi tiba-tiba datang mencari kami, dan menjadikan kami pelindungnya. Dia mengatakan bahwa di samping tuan muda, tidak ada yang diizinkan masuk, jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Li Qing dengan acuh tak acuh menjawab. Dia dengan jelas mengingat ekspresi serius Xiao Yi. Gadis ini, apa yang dia lakukan? Tapi menurut apa yang dia katakan, aku bisa masuk, kan? Long Yi agak tidak sabar berkata. Seharusnya begitu. Li Qing menjawab. Long Yi mendorong membuka pintu dan dia merasakan penghalang yang sangat kuat di dalam ruangan yang memutuskan koneksi keluar. Tapi penghalang ini tampaknya tidak berpengaruh padanya, dia dengan mudah melewatinya dan memasuki ruangan. Ini mungkin karena hubungan kontrak darah antara Xiao Yi dan Long Yi. Memasuki penghalang, Long Yi tertegun, dia hanya melihat bahwa ruangan itu gelap gulita. Namun langit dipenuhi dengan banyak bintang dan bulan yang cerah, persis seperti dia ditempatkan di alam semesta. Tempat ini begitu luas sehingga dia tidak bisa melihat batas, tidak lagi menyerupai ruangan kecil dari sudut manapun. Selain itu, telanjang Xiao Yi sedang duduk bersila di tengah. Seluruh tubuhnya berkedip dengan rune ungu yang tidak terlihat, dan mereka berkibar bahkan tanpa angin, tampak bebas dan alami. Long Yi memandang Xiao Yi, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dia tahu bahwa Xiao Yi menggunakan kemampuannya, jika dia menebak dengan benar, maka dia pasti membuat ramalan macam apa yang menghabiskan begitu banyak kekuatan hidup Xiao Yi begitu cepat. Tuan muda, kamu datang. Suara Xiao Yi tiba-tiba bergema di jantung Long Yi. Itu ringan seolah menghela nafas. Xiao Yi, apa yang kamu lakukan? Cepat berhenti, mungkinkah kamu tidak tahu kekuatan hidupmu cepat melelahkan? Long Yi cemas berkata dalam hatinya. Tuan muda, tolong jangan khawatir tentang aku, kelelahan kekuatan hidup ini hanya sementara, setelah sihir ini berakhir, kekuatan hidup aku secara otomatis akan kembali kepada aku. Suara Xiao Yi bergema. Dan tidak menunggu Long Yi untuk berbicara, dia melanjutkan, hari ini adalah hari yin ekstrim yang langka yang sulit ditemui bahkan dalam 100 tahun, yang ki antara langit dan bumi melemah menjadi ekstrim, dan naga ki melindungi Kaisar Longzhan juga paling lemah saat ini, jadi mungkin aku bisa menghitung nasib masa depan kekaisaran naga kekerasan. Jadi begitu, tapi apakah akan ada masalah untukmu? Long Yi dengan cemas bertanya. Mendengar kata-kata tuan muda seperti itu, Xiao Yi tidak akan menyesal bahkan jika aku harus mati. Suara gembira Xiao Yi bergema di jantung Long Yi. Bodoh, Long Yi agak berkata. Tuan muda, tidak ada banyak waktu, dengarkan aku, di hari yin ekstrim, mayat hidup pasti akan keluar, kamu harus mengirim seseorang untuk memberitahu gereja cahaya kota naga melonjak. Xiao Yi agak buru-buru berkata. Long Yi menganggukkan kepalanya, lalu pergi. Dia mengatakan kepada Li Qing untuk bergegas ke gereja cahaya dan juga mengirim seseorang untuk memberitahu ayahnya Simen Nu dan memintanya untuk berjaga-jaga, tetapi dia sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hari yin ekstrim. Biasanya, pada hari ini, beberapa kerangka dan zombie serta hantu akan mengambil inisiatif untuk menyerang gereja cahaya, dan mereka benar-benar tidak menyerang tempat lain. Ketika Long Yi kembali ke dalam penghalang yang telah didirikan Xiao Yi, suara Xiao Yi yang agak gemetar bergema, Tuan muda, apakah kamu percaya pada Xiao Yi? Tentu saja, kamu adalah istriku, jika aku tidak percaya padamu, lalu siapa yang akan aku percayai? Long Yi dengan tegas berkata. Lalu lepaskan semua pakaianmu dan duduk di depan Xiao Yi, maukah kamu melakukannya? Xiao Yi dengan gembira berkata. Long Yi tidak ragu untuk melakukan ini. Dia memiliki hubungan kontrak darah dengan Xiao Yi, dan tidak mungkin bagi Xiao Yi untuk menyakitinya, karena itu, mengapa ragu hanya untuk menyakitinya? Di bawah langit berbintang, dua orang asteris saling berhadapan, tetapi mata Xiao Yi yang tertutup rapat tidak pernah terbuka sejak awal. Selain itu,
dia dengan cepat melantunkan mantra kuno yang tidak jelas. Perlahan-lahan, langit berbintang tiba-tiba berkeliaran seolah-olah sebuah ilusi, dan cahaya bintang yang lemah berkumpul bersama dan menerangi Long Yi dan Xiao Yi. Waktu perlahan berlalu, Long Yi tanpa sadar jatuh ke lautan bintang yang kabur ini, dan dia hanya berseru kagum terhadap alam semesta yang luas ini di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan merasa seolah jiwanya melayang di langit berbintang yang tak berujung ini. Li Qing berlari menuju gereja cahaya Soaring Dragon City dengan sekuat tenaga. Dia hanya tahu sedikit tentang Hari Yin Ekstrim. Setiap Hari Yin Ekstrim adalah malapetaka yang besar bagi gereja cahaya, dari periode malam mulai 11 hektolumen ke 1A Banyak hantu dan hal-hal serupa akan mengambil inisiatif untuk menyerang gereja-gereja cahaya dari semua bagian sampai kemunculan sinar matahari pertama pada hari berikutnya. Hari Yin Ekstrim sangat sulit untuk diprediksi. Hari Yin Ekstrim terakhir sudah menjadi masalah beberapa ratus tahun, dan dengan berlalunya waktu yang lama, orang sudah lupa keberadaannya. Alasan mengapa Li Qing sangat putus asa adalah karena wanita yang sangat ia cintai mungkin berada di gereja cahaya Soaring Dragon City, dan ia tidak tega membiarkannya menerima bahkan cedera kecil. Bang, Li Qing menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu masuk gereja cahaya yang sudah tertutup, segera menarik perhatian lusinan prajurit dan pendeta ringan. Mereka segera mengepung pengganggu ini. Uskupmu, aku ingin melihat uskup kamu. Li Qing melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Pertama-tama beritahu kami, masalah apa yang kamu miliki. Kemudian aku akan mengirim seseorang untuk melapor kepada uskup. Setelah melihat rambut hijau gelap Li Qing, seorang pastor agak terkejut ketika dia menjawab. Tuan muda, aku mengirim aku untuk memberitahu masalah penting kepada uskup kamu, dan aku harus menjelaskan tatap muka ini. Li Qing acuh tak acuh berkata, tetapi dia berharap bisa melihat kekasihnya di dalam hatinya. Siapa tuan muda kamu? Pastor tadi bertanya. Dia sudah menyadari bahwa pemuda ini tidak sederhana, harus menjadi ahli generasi muda klan Moxi. Jadi tuan mudanya harus menjadi tokoh penting dari klan Moxi. Tuan muda Simen kedua. Li Qing dengan acuh tak acuh menjawab. Lusinan prajurit dan pendeta gereja cahaya ini terkejut dan bingung. Mereka secara alami tahu sosok seperti apa tuan muda Simen kedua, dan mereka juga tahu bahwa setelah dia kembali, dia menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Untuk masalah apa dia mencari uskup mereka? Pada saat itu, uskup dengan janggut abu-abu dan mengenakan pakaian imam seputih salju serta seorang wanita berkerudung mengenakan gaun putih dengan emas di perbatasan terbang turun dari lantai atas gereja. Li Qing mendongak dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, ekspresinya yang suram langsung meleleh tanpa bekas, dan sekarang, dia sedikit gugup, tergila-gila dan juga menderita. Tapi dia menatap kosong pada wanita ini dengan hati yang hancur. Wanita itu jelas terkejut melihat Li Qing, langkahnya sedikit mandek, tetapi segera setelah itu, kembali normal. Anak muda, mengapa kamu mencari aku, uskup? Pria tua berjanggut itu menyipitkan matanya dan bertanya. Tubuhnya memancarkan aura cahaya lebat yang membuat orang merasa sangat nyaman. Li Qing kembali ke akal sehatnya, dan sekali lagi menatap wanita itu tanpa reaksi. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Tuan muda, aku menyuruh aku untuk datang dan memberitahu kamu semua bahwa malam ini dari jam 11 malam. Hari ekstrim Yin-nya, dia menyuruh kalian semua melakukan persiapan awal. Praktis semua orang berseru, Hari Yin Ekstrim. Sebagai pejuang ringan dan pendeta gereja cahaya, siapa lagi yang tahu apa yang mewakili Hari Yin Ekstrim lebih baik dari mereka? Pria tua berjanggut memandang ke langit, waktu yang disebutkan tidak jauh. Siapa tuan muda kamu? Pria tua berjanggut itu menurunkan suaranya. Membalas uskup, dia mengatakan bahwa tuan mudanya adalah tuan muda kedua klan Simen Yu. Sebelum Li Qing dapat menjawab, imam yang tadi langsung menjawab lebih dulu. Mendengar nama Simen Yu, tubuh lemah dari pendeta berkerudung itu bergetar. Lalu dia membisikkan sesuatu di telinga pria tua berjanggut. Kulit pria tua berjanggut berubah dan memerintahkan dengan keras, bunyikan alarm cahaya tingkat pertama, aktifkan Light Guard Protection Barrier. Alarm cahaya tingkat pertama,
yang mewakili krisis ekstrim di gereja cahaya, dan menunjukkan bahwa semua gereja cahaya di seluruh Blue Waves kontinen akan menghadapi serangan destruktif. Setiap orang dari gereja cahaya kota naga melonjak dengan tegang mulai bersiap untuk perang, dan suatu saat, cahaya putih yang sangat kuat melesat keluar dari puncak gereja cahaya kota melonjak menuju langit. Jenis sinar peringatan ini dapat menyebar luas di seluruh Blue Waves kontinen dalam waktu singkat. Sinar lampu peringatan langsung menciptakan kekacauan di seluruh Soaring Dragon City. Semua orang di luar panik dan bergegas ke rumah mereka. Mereka mengunci semua pintu dan jendela dengan aman. Semua orang tahu bahwa alarm cahaya tingkat pertama dari gereja cahaya mewakili sesuatu. Penghalang perlindungan dewa cahaya diaktifkan, dan lapisan penghalang putih susu mengelilingi seluruh gereja cahaya. Li Qing tidak pergi, hanya mengikuti di belakang wanita berkerudung itu dengan jarak tertentu di antara mereka. Kemanapun dia pergi, dia akan pergi ke sana. Tiba-tiba, wanita ini menghentikan langkahnya, lalu berbalik, dia berjalan ke depan Li Qing. "Kembalilah, kamu tidak perlu tinggal." Suara garing wanita ini bergema datar seolah-olah air. Seseorang tidak bisa membedakan fluktuasi emosi dalam suara ini. "Aku tidak akan pergi, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan pergi. Malam ini, aku akan tinggal di sini." Li Qing mengepalkan tangannya dan berkata, "Orang itu dekat, tetapi hatinya jauh di cakrawala. Ini adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini." Wanita itu tidak berbicara, dan setelah beberapa saat, dia agak tidak biasa bertanya, "Mengapa kamu memanggil Long Simen Yu sebagai tuan muda? Mungkinkah kamu tidak berencana untuk kembali ke klan?" Li Qing agak bersemangat mengangkat kepalanya. Mungkinkah dia khawatir tentang dia? Bahkan jika ini hanya masalah persahabatan, dia rela mati. "Karena aku kalah taruhan, aku menjadi pelayan tuan muda, tetapi tuan muda tidak membatasi tindakanku, jadi ketika klan membutuhkanku, aku bisa kembali." Li Qing menjawab. Wanita itu menjadi linglung, dan di bawah tudung, senyum pahit muncul. Dia benar-benar tidak berubah sama sekali. Bab 263, Hari Yin Ekstrim 2. Pada tengah malam, iblis liar yang ganas tiba-tiba menjadi ganas, dan lapisan kabut tipis menutupi langit berbintang. Pada saat ini, di tengah-tengah langit, bulan perak seperti cakram tiba-tiba terbuka seperti mulut orang. Perlahan, air mata ini menjadi lebih besar dan lebih besar, dan bulan perak tampaknya perlahan ditelan oleh sesuatu. Di gereja cahaya Soaring Dragon City, ekspresi pria tua berjanggut menjadi khusyuk, memandang ke langit. Dia tahu bahwa ketika bulan di langit sepenuhnya ditelan oleh kegelapan, malapetaka gereja cahaya akan dimulai. Akhirnya, bulan perak benar-benar menghilang, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi suram. Retakan retak, suara gigi gerindra bergema di semua tempat, dan kerangka mengerikan dan zombie bosan keluar dari tanah. Ada manusia, makhluk buas dan mayat sihir binatang buas. Tak lama setelah itu, angin jahat pecah, dan banyak bayangan tiba-tiba muncul. Selanjutnya, dengan suara siulan tajam yang menusuk telinga, para penonton juga mulai berangkat. Makhluk mayat hidup ini berkumpul menjadi legiun mayat hidup besar, bergegas menuju gereja cahaya Soaring Dragon City. Anehnya, makhluk-makhluk mayat hidup ini tidak menyerang dan menghancurkan kehidupan dan bangunan dalam perjalanan. Satu-satunya tujuan mereka adalah gereja cahaya yang memancarkan aura cahaya. Datang. Semua prajurit ringan dan pendeta gereja cahaya, meskipun hanya lebih dari 1.000 orang, semuanya tampak gugup sekarang, dan mereka berkeringat deras. Meskipun Light God Protection Barrier sudah aktif, tapi ini tidak memberi mereka rasa aman. Sepanjang masa, di hari Yin Ekstrim, gereja cahaya selalu memiliki banyak korban. Ada benar-benar manusia juga makhluk mayat hidup di legiun mayat hidup, tidak peduli berapa banyak mereka membunuh, mereka tak ada habisnya, jadi mereka hanya bisa berharap fajar akan segera datang. Dan pada saat ini di rumah Simen, di dalam penghalang langit berbintang Xiaoyi, ketika bulan perak di luar sepenuhnya ditelan, bulan perak di dalam penghalang juga menghilang sepenuhnya. Segera setelah itu,
Xiaoyi tiba-tiba membuka mata aneh yang hampir transparan itu, lalu cahaya putih susu lembut keluar dari matanya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba melayang, dan mulutnya melantunkan mantra yang tidak jelas lebih cepat dan lebih cepat. Seluruh dunia tampak seolah dibanjiri mantra kuno, dan lambang ungu tubuhnya yang halus asteris juga menjadi semakin cerah, hingga itu membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. 1000 generasi debu demi generasi, sinar ungu datang dari timur, Ki Naga sejati, perubahan bentuk kehidupan. Xiaoyi merentangkan kedua tangannya, dan cahaya putih susu bersinar dan terbang, tiba-tiba berubah menjadi putih, dan putih menjadi hampir transparan. Langit berbintang beredar lebih cepat, dan perlahan membentuk pusaran. Bersamaan dengan suara nyanyian Xiaoyi, tembakan sinar keemasan ke arah tangan kanan Xiaoyi yang terangkat dari tengah pusaran ini, berubah menjadi bola cahaya warna emas. Cahaya ungu Xiaoyi menjadi redup dan kulitnya juga menjadi pucat, hampir menjadi transparan, apalagi, menambahkan sepasang murid transparannya, dia tiba-tiba muncul seolah-olah dia bukan orang dari dunia fana ini. Dia perlahan turun dari langit, lalu lekat-lekat menatap kekasihnya yang masih terjebak dalam pikiran misteri mendalam dari alam semesta. Jejak senyum indah muncul di wajahnya. Dia mengangkat bola cahaya emas tangan kanannya dan perlahan-lahan meraih ke arah dahi Long Yi. Dan pada saat ini, rumah besar simen telah jatuh ke dalam kilatan belati dan pedang. Beberapa ratus prajurit gelap dan penyihir gelap datang untuk menyerang, dan sekarang mereka mengalami pertempuran sengit dengan para penjaga rumah simen. Kulit simen Nu pucat saat memberikan perintah kepada pasukannya. Serangan mendadak dari para pejuang gelap ini menyebabkan rumah simen memiliki banyak korban di awal, dan ia agak khawatir menghadapi para pejuang ini yang pada dasarnya tidak mati seperti kecoa. Tidak hanya kekuatan mereka yang sangat tinggi, tetapi mereka bahkan tidak takut sakit atau berdarah. Orang-orang selalu takut akan hal-hal yang tidak diketahui, karena ini, moral penjaga rumah simen semakin menurun. Dan terutama setelah serangan sihir gelap penyihir gelap, rumah simen berubah menjadi neraka di bumi. Karena penyihir cahaya telah bergegas ke gereja cahaya untuk bertahan melawan Undead Legion, sekarang hanya ada 10 penyihir cahaya di rumah besar simen, jadi bagaimana mereka bisa bertarung melawan lebih dari 100 penyihir gelap? Untungnya, bala bantuan terus-menerus tiba dan secara bertahap ia dapat mengendalikan situasi, jika tidak, vitalitas rumah simen akan mengalami kerusakan. Simen Nu menyeka keringat dingin dan dengan dingin berteriak, "Mince hal-hal jahat bagi aku." Tanpa perlindungan prajurit gelap, penyihir gelap mulai menyebar dan melarikan diri. Dan dalam waktu singkat, pertempuran berakhir, meninggalkan mayat yang benar-benar dikuasai dan bau darah yang pekat. Dan yang tidak diperhatikan semua orang adalah, sebuah bayangan muncul di dalam halaman Long Yi. Dia tampaknya menyatu bersama dengan kegelapan, dan bahkan Barbarian Bull yang menjaga pintu masuk tanpa diduga tidak menyadari sedikitpun. Xiaoyi menempatkan bola lampu emas di dahi Long Yi, dan melihat bola cahaya itu perlahan merembes ke tubuh kekasihnya, senyum di wajahnya menjadi semakin cemerlang. Tapi ketika hanya kurang dari setengah bola cahaya emas yang tersisa untuk masuk, senyum Xiaoyi tiba-tiba berhenti dan perlahan menghilang. Selain itu, kulitnya menjadi dingin, menunjukkan sedikit kecemasan. JJJ, Master Nubuat yang legendaris, benar-benar bukan sesuatu yang aku harapkan. Semburan tawa yang menusuk telinga terdengar di dalam penghalang langit berbintang ini, dan sebuah bayangan perlahan-lahan mengungkapkan sosok. "Siapa kamu?" Xiaoyi bertanya dengan dingin, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk mempercepat membiarkan bola cahaya emas ini meresap ke Long Yi. "Kamu tidak perlu tahu ini, kamu hanya perlu tahu bahwa penampilanmu menghancurkan keseimbangan seluruh permainan, jadi kamu harus mati." Setelah bayangan selesai berbicara, sebuah cahaya hitam muncul di tangannya dan dia menyerang ke arah belakang Xiaoyi. Seluruh tubuh Xiaoyi bergetar, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dia menggertakkan giginya dan perlindungan energi putih susu muncul di punggungnya, menahan serangan bayangan. Belalang berusaha memblokir kereta, aku akan melihat bagaimana kamu akan memblokir sihir gelapku." Bayangan dingin mendengus, lalu melambaikan tangannya,
beberapa bayangan besar berbau darah mengalir ke arah Xiao Yi dari arah yang berbeda. Xiao Yi menatap kekasihnya yang masih menutup matanya dengan sentimental, dan tiba-tiba teringat energi putih susu, kemudian menggunakan seluruh energinya menuju bola cahaya keemasan yang hampir meresap ke dahi Long Yi, tetapi tubuhnya bagaimanapun juga secara bersamaan terkena serangan bayangan itu, dan dia batuk seteguk darah yang tumpah di dada telanjang Long Yi. Dahi Long Yi dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia sudah merasa bahwa Xiao Yi dalam bahaya, jadi dia melakukan yang terbaik untuk bangun. Energi gelap yang kuat berkumpul menjadi pedang dari udara tipis, dan berubah menjadi cahaya hitam, itu menusuk ke arah dada Xiao Yi. Namun Xiao Yi muncul seolah-olah dia tidak merasakan ini, dia hanya menonton Long Yi di depannya dengan kerasukan. Mampu melihat kekasihnya di ranjang kematiannya, dia tidak punya keluhan atau penyesalan. Klek, sebuah tangan seolah hantu menangkap pedang energi gelap yang hendak menembus jantung Xiao Yi pada saat genting. Long Yi perlahan membuka matanya, dan dengan mata merah haus darah, tangannya yang besar mengerahkan kekuatannya, dan pedang energi gelap langsung hancur. Kamu celaka. Suara Long Yi seolah-olah dari lantai 9 dunia bawah datang, memancarkan ki dingin yang menusuk tulang. Bab 264, Hari Yin Ekstrim 3. Long Yi memandang Xiao Yi yang berada di ambang kematian di dadanya. Dari bibirnya ke dagunya, ada noda darah, matanya yang transparan semakin redup, tapi dia masih kesal menatapnya dengan kerinduan, penyesalan dan sedikit kepuasan. Long Yi menjadi gila, kemarahan yang hebat dan sakit hati membuatnya kehilangan alasannya. Dia hanya punya satu pikiran pada saat ini, membunuh bajingan ini, memotong-motongnya dan memberi makan seekor anjing. Pergi ke neraka. Long Yi meraung dengan keras, dia naik ke langit, dan bayangan pohon palem tiba-tiba muncul memenuhi seluruh langit, memotong ke arah bayangan, apalagi beberapa kekuatan roh bola sihir terkompresi diam-diam memblokir rute mundur bayangan ini. Bahkan jika dia kehilangan alasannya, dia masih memiliki kecerdasan pertempuran yang sempurna, karena itu sudah menjadi semacam naluri dalam darahnya. Bayangan itu anehnya tertawa dan menghindari telapak tangan Long Yi, dan menggunakan suara yang menusuk telinga, "Simen Yu, hanya dengan ini, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku?" Kata-kata bayangan baru saja selesai, dan dia tiba-tiba merasakan fluktuasi sihir yang kuat. Dia berseru, dan tiba-tiba cahaya hitam aneh muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, bola sihir terkompresi dari Long Yi juga terjadi meledak. Tiba-tiba, ledakan yang mengguncang bumi terjadi, dan penghalang yang diletakkan oleh Xiao Yi yang sudah melemah karena cederanya langsung hancur. Barbarian Bull yang sedang menjaga di luar tiba-tiba mendengar suara ledakan yang teredam, dan kemudian seluruh halaman mulai bergetar. Di bawah dahsyat dengan takjub, Barbarian Bull bergegas masuk, tetapi rumah-rumah yang ditata dengan rapi, seolah-olah balon yang diisi dengan gas yang berlebihan, meledak, berubah menjadi tumpukan puing. Suara gemetar surga ini segera menegangkan saraf penjaga yang baru saja mengakhiri pertempuran di depan rumah Simen. Dan ketika Simen Nu melihat bahwa tempat ledakan ini terjadi adalah halaman Simen Yu, ia segera bergegas mendekat. Saat ini, semua harapannya praktis tertancap pada putranya ini. Jika sesuatu terjadi padanya, mungkin lebih dari setengah dari aspirasi tinggi Simen Nu dan cita-cita tinggi akan dilenyapkan di tempat. Ketika Simen Nu bersama para ahli lainnya tiba, mereka melihat bahwa seluruh halaman sudah berubah menjadi reruntuhan. Simen Nu segera panik, dan melihat Barbarian Bull memegang Greenstone Rule dengan gila-gilaan menggali di dalam reruntuhan, dia buru-buru meraih pundaknya dan berkata dengan suara bergetar, "Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dengan Yuer? Bos dan Xiao Yi dimakamkan di bawah." Barbarian Bull menjawab dengan cemas, lalu mengibaskan tangan Simen Nu, dia terus menggali. "Kenapa kalian semua masih linglung, masih belum menggali dengan cepat?" Simen Nu berteriak tidak sabar. Tepat ketika penjaga di belakang Simen Nu hendak melangkah maju dan menggali, tiba-tiba suara bang bergema, bayangan hitam keluar dari dalam reruntuhan. Ketika siluet ini perlahan melayang, mereka melihat bahwa dia adalah Simen Yu, apalagi,
di dadanya dia memeluk seorang gadis yang mengenakan jubah. Sepertinya dia sudah kehilangan kesadarannya, tetapi hal yang paling aneh adalah gadis ini terkulai dan kulitnya hampir transparan putih, apalagi dari mulut ke dagunya ada noda darah kering. Long Yi agak memeluk Xiao Yi, matanya menakutkan merah darah, dan tubuhnya juga memancarkan niat membunuh berdarah dingin, membuat semuanya tidak berani mendekatinya. "Bos, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana Xiao Yi menjadi seperti itu?" Namun Barbarian Bull tidak peduli dan bergegas ke depan Long Yi dan dengan cemas bertanya. Long Yi tidak menjawab, memeluk Xiao Yi, dia bergegas ke kamar yang dia tinggali. Deretan perumahan itu tidak terpengaruh. Dia dengan lembut meletakkan Xiao Yi di tempat tidur, dan Long Yi duduk di tepi tempat tidur dengan tangan besarnya memegang erat tangan dingin Xiao Yi. Xiao Yi belum mati, Long Yi tahu ini, tetapi kekuatan kehidupan yang telah kelelahan Xiao Yi tidak kembali kepadanya, jadi pada saat ini, dia sudah hampir mati lampu minyak yang hampir padam. Pada saat ini, Long Yi sudah agak jernih, dan dia yakin bahwa bayangan ini dan bayangan yang telah mengganggu kamar ipar Liu Si terakhir kali adalah orang yang sama. Dia diam-diam datang ingin membunuh Xiao Yi, tetapi apa tujuannya? Sangat jelas, kehadiran Xiao Yi menghambatnya. Tapi mengapa dia ingin membuat air yang dalam di Soaring Dragon City menjadi lebih kacau? Mungkinkah dia adalah orang-orang Long Zhan? Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa masalahnya jelas tidak sesederhana itu. "Liu Si, jangan biarkan aku menemukan bukti yang membuktikan bahwa kamu berkolusi dengan bayangan itu. Jika tidak, aku, Long Yi pasti akan membuat kamu tahu bahwa kematian lebih baik daripada kehidupan." Long Yi menggertakkan giginya dan berkata. Si Men Nu berjalan, dan kebetulan mendengar kata-kata Long Yi penuh kebencian. Dia menutup pintu dan duduk di kursi di satu sisi. "Yuer, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Si Men Nu bertanya. Long Yi kembali sadar, dan menenangkan pikirannya, dia berkata, bayangan yang pergi ke kamar ipar terakhir kali diam-diam masuk dan menyerang Xiao Yi. Pada saat itu, aku berada pada saat genting kultivasi aku, oleh karena itu Xiao Yi terluka. Dan ketika aku bangun, dia menggunakan beberapa serangan habis-habisan dan melarikan diri, dan rumah itu juga runtuh. Si Men Nu mengerutkan kening, mendengar kata-kata putranya, bayangan itu diam-diam datang untuk Xiao Yi. Apa sebenarnya identitas gadis misterius ini? Mungkin para pejuang gelap dan penyihir gelap di halaman depan juga dikirim khusus dengan tujuan hanya untuk menarik perhatian mereka, tetapi target sebenarnya adalah pelayan di samping putranya. Pastikan untuk tidak bertindak gegabah sekarang, tunggu sampai semuanya terungkap, lalu Liu Si, pelacur itu, aku pribadi akan mengirimnya kepada kamu untuk dibuang. Tapi katakan padaku dengan jujur, mengapa mereka begitu tertarik pada pelayanmu? Mata si Men Nu bersinar lurus ke mata Long Yi. Awalnya masalah Xiao Yi menjadi master nubuat, Long Yi ingin merahasiakan ini. Tetapi serangan mendadak saat ini jelas menunjukkan bahwa identitas Xiao sudah terbuka, jadi tidak perlu bersembunyi ke si Men Nu. Karena dia adalah master nubuat. Long Yi membelai Xiao Yi dan berkata dengan lemah. "Guru nubuat, kamu mengatakan bahwa dia adalah seorang master nubuat." Si Men Nu tiba-tiba berdiri dan agak gelisah bertanya sambil menunjuk Xiao Yi. "Ya, dia adalah master nubuat yang legendaris. Kali ini, bertepatan dengan Hari Yin Ekstrim, dia ingin membuat ramalan tentang arah masa depan Kekaisaran Naga Kekerasan, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyerangnya ketika dia sedang dalam proses casting sihir." Long Yi samar-samar berkata, dan tiba-tiba ekspresinya berubah ketika tiba-tiba di dalam otaknya, beberapa gambar aneh kacau muncul dan sangat cepat mereka menghilang lagi. Ini sangat membingungkannya. Lalu bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Si Men Nu agak gugup bertanya. Jika Xiao Yi adalah orang lain, dia tidak akan terlalu peduli dengan hidup atau mati, tetapi dia adalah master ramalan. Master ramalan benar-benar terlalu berguna. Jika kamu dapat menghitung kemajuan perang, maka peluang klan Ximenya memenangkan perang akan meningkat pesat. Long Yi dengan sedih menghela nafas dan berkata, kekuatan hidupnya benar-benar kelelahan.
Aku menunggunya untuk bangun, maka aku akan bertanya padanya apakah ada cara untuk menyembuhkannya. Cepat pergi dan cari uskup cahaya dari Soaring Dragon City, mungkin dia punya jalan. Simenlu segera berkata, tetapi dia segera mengerutkan kening dan berkata, tapi, saat ini, gereja cahaya sedang diserang oleh puluhan ribu mayat hidup. Aku bertanya-tanya apakah mereka dapat bertahan sampai besok subuh. Long Yi segera berdiri, mungkin gereja cahaya benar-benar punya cara, jadi dia benar-benar tidak bisa membiarkan Undead Legion membantai gereja cahaya. Kalau tidak, jika Light Bishop meninggal maka siapa yang akan memberinya obat untuk Xiao Yi? Bab 265, Hari Yin Ekstrim 4. Di suatu tempat di sudut terpencil ibu kota Kekaisaran Soaring Dragon City, bayangan diam-diam muncul di dalam salah satu ruang belajar. Seluruh tubuh bayangan ini terbungkus jubah hitam hanya menunjukkan dua mata seram. Bayangan itu menutupi dadanya dan sedikit noda darah berwarna merah gelap terlihat di kain hitam yang menutupi mulutnya. Kalahkan angsa liar sepanjang hari, tetapi dipatuk oleh kebutaan angsa liar ini, Simenyu benar-benar tidak boleh tinggal. Bayangan ini melepaskan tudung, memperlihatkan wajahnya yang ganas dan pucat. Niat aslinya bukan untuk mengambil nyawa Simenyu, tetapi menunjukkan kekuatannya untuk menakuti Simenyu. Tetapi sekarang, jika dia tidak tersingkir, maka dia takut situasinya akan menyimpang dari harapannya. Kalahkan angsa liar sepanjang hari, tetapi dipatuk oleh kebutaan sama dengan metafora angsa liar ini karena membuat kesalahan karena kelalaiannya terlalu percaya diri. Pria ini mengambil botol obat dari dalam ruangan, dan mengeluarkan beberapa pil hitam kecil dari dalam botol, lalu menutup matanya. Dia duduk di kursi dengan cahaya hitam tidak jelas yang beredar di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, tubuh bayangan bergetar, dan dia segera bangkit, lalu mengeluarkan tudung bersih. Dia mengenakannya. Kaisar telah tiba. Suara keras datang dari luar. Bayangan itu baru saja datang untuk menyambut dan dia melihat Long Zhan berjalan dengan langkah besar. Kaisar, masalah penting apa yang membawamu kemari saat ini? Bayangan itu tiba-tiba tidak menyapa seperti orang lain, sebaliknya, berdiri di satu sisi, dia menggunakan suara menyeramkan untuk bertanya. Long Zhan juga tampaknya tidak keberatan dengan hal ini, sebaliknya, dia terlihat sangat menghormati bayangan ini dan berkata, penasihat militer, apakah aku mengganggu kultivasi sopan kamu? Tidak ada salahnya, ada apa? Bayangan bertanya. Penasihat militer, saat ini gereja cahaya menderita dari serangan legiun mayat hidup. Aku tidak tahu apakah kita harus memperkuat mereka atau tidak. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, gereja cahaya adalah salah satu kekuatan penting yang memainkan peran penting dalam stabilitas negara. Kata Long Zhan. Yang mulia, tentu saja tidak boleh. Menggerakkan tentara saat ini untuk membantu pasti akan mengurangi kekuatan militer kamu. Dan sementara klan Simen melotot seperti harimau yang mengincar mangsanya, untuk berjaga-jaga, pasukan yang mulia bertemu dengan kecelakaan di tengah jalan ketika terjerat dengan legiun mayat hidup, maka bukankah itu akan menjadi tragedi? Bayangan itu dengan acuh tak acuh berkata, penasihat militer itu masuk akal, hanya jika kita tidak pergi untuk membantu, maka aku khawatir desas-desus palsu akan menyebar yang mungkin tidak menguntungkan bagi keluarga kekaisaran. Long Zhan sudah tahu bahwa mengirim pasukan tidak layak, tetapi gereja cahaya memiliki pengaruh setinggi langit di seluruh Blue Waves kontinen. Dalam hal Paus gereja cahaya, Paus Lafaer, menuduh kekaisaran naga kekerasan, maka secara alami itu akan menjadi satu bencana demi Long Zhan. Yang mulia tidak perlu khawatir, Extreme Yin Night, dalam waktu yang sangat sensitif ini, aku percaya tidak peduli apakah itu kekaisaran Nalan atau kekaisaran Bangga Bulan, keduanya juga tidak akan mengirim pasukan untuk membantu gereja cahaya, paling banyak, hanya menunjukkan melakukan sesuatu tanpa melakukannya. Sado tersenyum jahat dan berkata. Lalu penasihat militer berarti, Long Zhan agak tak tentu bertanya. Mayat Hari Yin Ekstrim tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang kehidupan lain selain kehidupan dengan atribut cahaya. Yang mulia dapat mengirim bagian dari penjaga kekaisaran untuk mengibarkan bendera dan meneriakkan tangisan di ujung legiun mayat hidup, melakukan aksi.
Dan ketika saatnya tiba kamu dapat mengecilkan tanggung jawab dengan mengatakan ada terlalu banyak mayat hidup untuk ditagih, sehingga pasukan kamu tidak dapat masuk. Seperti itu, di masa depan, siapa yang masih akan berani menuduh Yang Mulia? Penasihat militer tersenyum sinis dan berkata. Long Zhan tiba-tiba melihat cahaya dan senyum seram yang sama muncul di wajahnya dan berkata, penasihat militer benar-benar berbakat, memiliki penasihat militer di pihak aku benar-benar adalah aku, nasib baik Long Zhan. Yang Mulia tidak perlu terlalu sopan. Dengan kebaikan kamu menyelamatkan hidup aku pada waktu itu, aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa untuk mencari keberuntungan untuk Yang Mulia. Penasihat militer samar-samar berkata, ada nada pahit yang tidak bisa dijelaskan dalam nada bicaranya. Yah, aku akan mengatur ini, aku tidak akan lagi menghalangi penanaman penasihat militer. Long Zhan segera pergi untuk membuat pengaturan untuk berpura-pura. Melihat pandangan belakang Long Zhan yang menghilang, penasihat militer tertawa-tertawa. Dan setelah beberapa saat, dia berhenti tersenyum dan berkata dengan sinis, Long Zhan, Long Zhan, kamu ditakdirkan untuk menjadi hanya satu dari pion-pionku. Meskipun kamu berada di papan catur tetapi kamu tidak menyadarinya, benar-benar menyedihkan, sangat menyedihkan. Dan pada saat ini, penguasa pelindung Dewa Cahaya dari Gereja Cahaya Soaring Dragon City sudah mulai berfluktuasi. Mereka semua tahu bahwa penghalang ini tidak akan bisa bertahan lama sebelum itu rusak. Ketika waktu itu tiba, akan ada pertempuran berdarah, dan tidak ada yang tahu berapa lama hanya lebih dari 1000 orang ini akan bisa bertahan. Dewa Cahaya yang luar biasa, tolong pinjamkan kekuatan suci kamu kepada orang percaya yang setia dan singkirkan semua kejahatan dunia ini. Penerangan cahaya suci. Seorang wanita yang mengenakan jubah mengangkat tangannya dengan tongkat sihir cahaya, langsung menembakkan sinar cahaya ke arah legiun mayat hidup di pinggiran. Dan dimanapun cahaya suci ini bersinar, semua mayat hidup dari tempat itu menjerit dan tidak menjadi apa-apa. Setelah wanita ini menggunakan sihir cahaya peringkat 10, lautan kesadarannya menjadi kosong, tampaknya kekuatan rohnya juga habis. Tetapi di tempat yang baru saja menjadi kosong setelah dia membunuh semua mayat hidup dari tempat itu, langsung banyak mayat hidup lainnya mengalir, mengisi tempat itu. Melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan tak berdaya. Biasanya, makhluk mayat hidup sangat takut dengan aura cahaya, tetapi makhluk hidup di hari Yin ekstrim itu seolah-olah dimakan stimulan, terlepas dari apapun, bergegas maju tanpa rasa takut. Menghalangi mereka tidak mungkin dan mereka tak ada habisnya untuk membunuh, membuat orang merasa putus asa. Tidak terlalu jauh, Li Qing yang terus-menerus memainkan perhatian dekat dengan kekasihnya bergegas ingin mendukungnya, tetapi dia dengan ringan menghindarinya. Dia memandangi Li Qing yang terluka dan dengan ringan menghela nafas, Li Qing, tubuh dan hatiku hanya milik orang itu, mengerti. Selesai berbicara, dia berjalan menuju Uskup Cahaya Soaring Dragon City dengan langkah berat. Uskup, penghalang perlindungan tampak seolah akan segera hancur, mungkinkah tidak ada yang jahat? Wanita itu dengan ringan bertanya. Pria tua berjanggut itu membelai janggut abu-abunya dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, sekarang, aku akhirnya tahu mengapa Gereja Cahaya selalu memiliki hubungan sebab akibat yang begitu berat di hari Yin ekstrim. Bahkan ada kerangka emas, gelap kegelapan, dan raja jahat yang dalam, jenis makhluk mayat hidup yang sebanding dengan monster iblis peringkat S, apalagi, dengan mayat hidup tingkat rendah yang tak berujung, pelindung penghalang pada dasarnya tidak mampu menahan serangan mereka. Wanita itu menghitung waktu dalam hatinya, saat ini, masih ada lebih dari 4 jam sebelum fajar, namun ini adalah periode waktu yang sangat lama. Pada saat itu, dia khawatir legiun mayat hidup akan sudah memasuki gereja cahaya ini. Apakah dia akan mati di tempat ini? Jantungnya gemetar ringan, bukan karena takut akan kematian, melainkan karena dia tidak lagi bisa melihatnya. Jika dia bisa melihatnya untuk yang terakhir kali, maka dia akan mengatakan kepadanya betapa dia mencintainya dan betapa dia merindukannya setelah berpisah dengan dia selama 2 tahun. Setetes air mata mengalir dari sudut mata wanita ini,
dan adegan-adegan yang dia paksa kuburkan di lubuk hatinya seolah-olah sebuah film muncul di benaknya, dan akhirnya, dia dengan ringan menghela nafas, "Long Yi, aku merindukanmu sangat banyak." Cement Mansion, Long Yi memerintahkan Barbarian Bull untuk menjaga Xiao Yi yang koma, lalu dia bergegas keluar. "Persetan, apakah ini reli mayat hidup?" Long Yi bergegas keluar dari Cement Mansion, dan dia melihat mayat hidup di mana-mana, tanpa diduga termasuk bahkan langit. Tapi gelombang laut itu seperti aura gelap membuat Long Yi merasa sangat nyaman. Long Yi tidak membuang waktu, langsung terbang menuju gereja cahaya, tetapi saat terbang, dia pasti menemui sejumlah hantu dan hal-hal semacam itu. Hal-hal yang tidak memiliki mata tiba-tiba mulai menyerangnya. Serangan ini tidak ada yang serius, tetapi hampir semua hantu bergegas ke arahnya. Mereka begitu padat sehingga tidak ada celah kecil. Long Yi dengan mudah mengirim bola cahaya suci, dan hantu-hantu di sekelilingnya menghilang, tetapi cahaya suci merangsang sifat ganas dari hantu orang lain, jadi Long Yi harus terus menggunakan sihir cahaya, tetapi dia melihat bahwa hantu-hantu ini pada dasarnya tak ada habisnya, apalagi, semakin banyak hantu bergegas ke arahnya. Long Yi melihat ini bukan metode yang baik. Jika dia terus bertarung seperti ini, maka dia takut dia tidak akan bisa pergi sampai subuh. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan perutnya seperti balon mengembang, lalu dia mengaum dengan sangat keras. Sebuah lingkaran cahaya keemasan mengembang dari mulutnya, menyebabkan semua mayat hidup di sekitarnya mati. Ini adalah deruman Shaolin Lion asli, yang memiliki efek luar biasa terhadap hantu di Lost City. Tapi kali ini, Long Yi ditakdirkan untuk kecewa. Hantu-hantu yang tersisa mengabaikan cahaya keemasan singa di sekelilingnya dan masih bergegas mendekat tanpa mati. Efek dari pencegahan secara tak terduga menjadi diabaikan. Ini membuat Long Yi sangat bingung. Dan yang lebih buruk lagi adalah serangan Long Yi tiba-tiba menarik perhatian bos besar dunia mati. Beberapa kerangka emas dan gelap-gelap secara tak terduga mengelilinginya. Long Yi menggunakan sihir Douqi dan terlibat dalam pertempuran dengan mereka. Lalu ketika dia menendang, tiba-tiba beberapa mulut terbuka pada tubuh kerangka emas. Pada saat ini, Long Yi benar-benar memahami teror hari Yin ekstrim, dan benar-benar merasa sedih untuk gereja cahaya. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri dan dia agak tidak dapat menahan serangan makhluk-makhluk mayat hidup ini. "Brengsek, keluarlah kalian semua." Long Yi tidak lagi peduli dan memanggil Little Tree, Fire Kilin serta Violent Lightning Beast dari dimensi ruang gelapnya. Adapun menggunakan tablet roh untuk memperkuat kekuatan serangan binatang buas, Long Yi ragu-ragu sejenak dan tidak mengeluarkannya, karena jika orang melihatnya, ia akan menjadi musuh publik terbesar di benua itu. 3 tablet roh, yang tidak akan tamat. Dengan Dewa Binatang Buas keluar, itu benar-benar berbeda. Beberapa bos dunia undead langsung dipaksa ke keadaan pasif. Long Yi berpikir sebentar, lalu dia memanggil 18 kerangka super juga. Namun malam ini adalah waktu terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Keuntungan Long Yi cukup bagus. Di bawah pimpinan Long Tu, 17 kerangka super lainnya dengan panik menyerap aura gelap hantu lain. Dan Long Yi melihat bahwa Long Tu akan sering mendekati bos yang sedang diserang oleh binatang buas, tetapi memilih untuk mengangkat tangan hanya terhadap hantu tingkat rendah. Dan pada saat beberapa kerangka emas berantakan, Long Tu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke depan, benar-benar menyerap aura gelap kerangka emas. Dan ketika Dark Spectre dihancurkan, itu kembali mengadopsi cara yang sama. Setelah menyerap aura gelap beberapa bos mayat hidup, batang gelap Long Tu tiba-tiba membesar sedikit, dan momentumnya menjadi berbeda, apalagi, lampu merah melintas di mata gelapnya, tampak sangat aneh. Sekarang Long Yi benar-benar yakin, Long Tu jelas memunculkan kesadaran, jika tidak, itu tidak akan begitu pintar. Memikirkan hal ini, Long Yi agak khawatir dalam hatinya, dia takut setelah Long Tu membangkitkan kesadaran, itu tidak akan berada di bawah kendalinya. "Long Tu, ayo." Long Yi menggunakan pikirannya untuk memesan. Long Tu langsung terbang. Kecepatan saat ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya. "Long Tu, pastikan untuk tidak pernah membuat tuan muda ini kecewa, oke?"
Long Yi bergumam dan menepuk bahu kerangka keras Long Tu. Mata Long Tu melintas dengan lampu merah, sepertinya merespons Long Yi. Bagus, aku tahu kamu tidak akan pernah mengkhianatiku, sekarang bunuh bersama denganku, namun hari ini ekstrim sulit ditemui bahkan dalam 100 tahun. Long Yi anehnya merasakan fluktuasi semangat Long Tu, jadi dia tidak bisa tidak merasa sangat baik, lalu tertawa terbahak-bahak, dia pergi ke gereja cahaya bersama dengan binatang buas yang membunuh di sepanjang jalan. Bersambung.